Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi awjada hadzal wujud bi qudratil khaliqil wadud wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairun nas wal abrar fil wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita semua masih dihadirkan di hari Jumat ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah di sisa-sisa umur panjang kita, diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah Jumat. Sudah berapa banyak teman-temanmu yang telah meninggalkanmu? Sudah berapa banyak saudara-saudara kita tahun lalu bersama kita di masjid ini? Tapi sekarang ainahum? Di mana mereka sekarang? Mereka telah meninggal dunia. Hum tahta thara. Mereka sekarang di bawah perut bumi. Kita sekarang Allah berikan nikmat besar yang kadang kita tidak sadar bahwa kita semua masih dihadirkan di dunia ini. Engkau masih diberikan nikmat umur panjang ya jamaah. Engkau masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menebus dosa-dosamu. Karena dialah Allah yang mengetahui segalanya, mengetahui rahasia kita, dan mengetahui kondisi hati kita, dan mengetahui bagaimana keadaan maksiat yang telah kita lakukan. Saking rahmatnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan kita nikmat umur panjang sampai saat ini. Diberikan sisa-sisa umur, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah Jumat. Untuk apa? Untuk membersihkan karat-karat dalam hati kita yang masih ada sombong, masih ada penyakit-penyakit hati, iri, dengki. Masih banyak dosa, maksiat. Bahkan kita sadar, kita lakukan, kemudian kita bertobat, kita lakukan lagi. Tapi karena rahmatnya Allah, Allah sayang kepada kita, masih diberikan kita nikmat umur panjang. Tentunya untuk apa? Kafaratul dzunub, penebus dosa-dosa. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah tadi, bahwa rahasia di hari Jumat, engkau akan Allah hapuskan dosa-dosamu ma bainal jum'atain wa zada 3 ayyam. Antara Jumat ke Jumat bahkan Allah akan tambah 3 hari. Allah, sungguh luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah besar, keutamaan besar. Yang keistimewaan ini umat-umat terdahulu tidak mendapatkannya. Khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, semua kita pasti akan meninggal dunia. Semua kita pasti akan mati dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita itulah yang merupakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin dan bermohon bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Buktikan keimanan kita dengan apa? Falyamal amalan salih.
melakukan amalan ibadah yang saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik, dan dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Dan amalan-amalan ibadah ini begitu banyak, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara amal-amal ibadah yang merupakan perintah Allah dan sekaligus sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Berapa banyak di antara kita ini yang banyak mengabaikan ayat-ayat Allah, lebih memprioritaskan bacaan-bacaan umum, bacaan-bacaan yang ada di HP-mu, bacaan-bacaan yang ada di laptopmu, di koran-koran yang tersebar, di majalah-majalah. Lebih kita prioritaskan mereka daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran merupakan firman Allah. Dan suatu saat nanti ketika engkau akan membuka Al-Quran, semua hurufnya sudah tidak ada. Allah angkat Al-Quran. Dan itu merupakan tanda-tanda dari tanda hari kiamat. Kalau sudah Allah angkat Al-Quran, khalas. Maka beruntunglah mereka yang banyak menghafal Al-Quran. Beruntunglah mereka yang banyak di sisa-sisa umur panjangnya banyak membaca Al-Quran. Dan tidak ada bacaan seperti Al-Quran dalam sejarah manusia. Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran yang mana kalau kita baca satu huruf, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan setiap kebaikan 10 pahala. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu 'adlu bi'ashrati amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wal mim harf." Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan. Dan setiap kebaikan itu mengandung 10 pahala. Wala aqulu, kata Rasulullah, dan saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. La. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf, 30 pahala. Luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Yuqali sahibul Quran, ikra wartaqi warattil kama kunta turattil, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Allah, nanti akan dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran, ikra, bacalah, wartaqi, dan engkau akan diangkat derajatmu, dinaikkan derajatmu, warattil kama kunta turattil, bacalah seperti apa yang telah engkau baca. Fa inna manzilatan, karena sesungguhnya derajatmu itu inda akhir ayatin takrauha, di akhir ayat yang kau baca. Jadi semakin kita membaca Al-Quran, semakin banyak ayat-ayat yang telah kita baca, semakin banyak huruf-huruf yang kita baca dalam Al-Quran, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia akan mengundang para malaikat. Idza quri'atul Quran hadratil malaika. Kalau Al-Quran dibaca, para malaikat itu akan hadir. Rumah yang dibacakan Al-Quran, itu syaitan-syaitan akan lari. Innal bait alladhi yukra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitan. Itu syaitan akan lari. Yafirru syaitan, syaitan akan lari. Yang mana rumah-rumah dibacakan surah Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran. Kalau rumah itu jarang dibacakan Al-Quran, maka syaitan akan menguasai. Dan jangan heran, antara suami istri hanya masalah sedikit menjadi besar. Kenapa? Karena syaitan menguasai mereka.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat merasa bagaimana dahsyatnya keimanan kita. Dan kita dapat merasa barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba perhatikan ya jamaah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka ini jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan ketika kita membaca Al-Quran, berapa banyak kata-kata Allah yang telah kita baca? Apakah hatimu bergetar atau tidak? Dan itu merupakan ukuran kadar keimananmu. Ketika engkau membaca Al-Quran, apakah bergetar hatimu atau tidak? Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, masa hati kita tidak bergetar? Idza as-sama'u infatarat, idza as-sama'u fatarat, wa idza al-kawakibu intatharat, idza as-sama'u infatarat, wa idza al-kawakibu intatharat, wa idza al-biharu fujirat, wa idza al-qubur bu'thirat, 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika langit terbelah, wa idza al-kawakibu intatharat, ketika benda-benda langit semua, benda-benda langit, galaksi-galaksi itu berhamburan bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan meluap. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, apakah kita tidak bergetar hati kita? Sedangkan cerita tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita membaca Allah dalam Al-Qur'an, karena rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika mereka membaca Al-Qur'an dengan benar-benar khusyuk, zadatuhum imana, maka Allah akan menambah kekuatan iman kepada kita. Dan merekalah yang ketika membaca Al-Qur'an, mereka akan menangis. Mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Coba perhatikan ya jemaah. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Ini orang-orang yang beriman ini. Ini ciri khas sifat orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendengar ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, maka engkau akan melihat mata-mata mereka akan menangis. Mimma arafu minal haqq, dari apa-apa yang telah mereka ketahui bahwa ini benar. Karena semua firman Allah yang difirmankan Allah adalah benar. Yaquluna rabbana, dan mereka akan berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, dan catatkanlah untuk kami termasuk orang-orang yang bersaksi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sisa-sisa umur panjang kita ini, baca Al-Quran ya jamaah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong kita nanti pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran itu merupakan nur bagi dia nanti. Dan itu merupakan zuhr, harta karun, harta yang begitu mulia. Karena semakin dia banyak membaca Al-Quran, semakin Allah angkat derajatnya.
semakin Allah beri pahala yang begitu luar biasa. Bahkan satu orang saja membaca Al-Quran. Dan kadang kita tidak sadar bahwa kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan kepadanya. Dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Nabi Usaid bin Khudair, hadis muttafaqun alaih. Ini tentang kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Coba perhatikan ya jamaah. Ini bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Allah perlihatkan kebesarannya melalui Usaid bin Khudair, sahabat Nabi. Ketika kapan? Ketika dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba di atas kepalanya muncul cahaya yang begitu terang. Ketika dia melihat ada satu awan, yang mana awan itu begitu terang di malam hari itu. Dan di malam hari itu begitu bercahaya. Dia baca semakin terang lagi. Dia baca semakin terang lagi. Kemudian di pagi harinya, dia ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pengalaman yang dia dapatkan. Dengan mata kepalanya dia saksikan. Hadisun sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tadi malam saya telah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Cahaya yang begitu terang di atas kepala saya ketika saya membaca Al-Quran. Apa jawaban Nabi ya jamaah? Apa jawaban Nabi ya jamaah? Tilkal malaika kanat tastami'u lak. Itulah para malaikat. Itulah para malaikat yang mana dia senang mendengarkan bacaanmu. Ini satu orang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Bagaimana dengan mereka yang membaca Al-Quran? Yatadarasul Quran, yatluna kitab Allah, wa yatadarasuna. Bagaimana mereka yang membaca Al-Quran berkelompok-kelompok, mempelajarinya, mengkaji tafsirnya, sungguh mulia, dan para malaikat akan hadir walaupun mereka tidak melihat para malaikat. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا waj'alna minan najihin waj'alna min ibadika salihin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami banyak dosa, kami banyak maksiat, kami banyak mengabaikan perintahmu ya Allah. Ampunilah kami yang banyak dosa ini ya Allah. Faghfir dzunubana ya Ghaffar, hapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan di sisa-sisa umur panjang kami ya Allah untuk dapat menyempurnakan ibadah kepadamu, untuk dapat menyempurnakan sujud kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kesempatan. Berikanlah kami kesempatan agar supaya lisan kami ini dapat membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Hiasilah lisan ini untuk terus membaca ayat-ayat-Mu, membaca Al-Quran, membaca firman-Mu, berzikir kepadamu ya Allah.
bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, jika hati kami masih keras, jika hati kami masih keras ya Allah, masih membatu ya Allah, lembutkanlah ya Allah, lembutkanlah ya Allah dengan keberkahan bacaan-bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan kami dalam kemaksiatan. Jangan biarkan kami dalam keadaan kezaliman. Jangan biarkan kami malas untuk sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang istiqamah. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami keberkahan di sisa-sisa umur panjang kami ya Allah, dapat menjadi hamba-Mu yang saleh ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan biarkan kami terus dalam keadaan ibadah, agar supaya kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu tujuan kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan maksiat ya Allah. Jauhkan kami meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak bertobat kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, jika rezeki kami sempit, luaskanlah ya Allah. Dan jangan sampai dosa-dosa kami penyebab terhalangnya rezeki yang akan datang kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على النعم يعطيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.